Hanya cuma orang-orang yang mau diasah. Hanya cuma orang-orang yang mau dimentor dan dibimbing yang pada akhirnya mereka mengalami upgrading dan finishing well dalam kapasitas. Jadi bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa mengupgrade kapasitas kita. Yang ketiga, bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa mengupgrade kapasitas kita. Kita perlu terus bertumbuh dalam kapasitas, dalam potensi, dalam kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa kita perlu mengupgrade kapasitas? Supaya beban lebih ringan. Aplikasi yang di-upgrade jalannya akan lebih ringan dan lebih cepat. Tapi aplikasi yang tidak pernah di-upgrade, maka jalannya akan lebih lambat dan lebih berat. Sama ketika kita punya memori di HP sedang full karena file-file yang penting yang kita isi di dalamnya, yang kita perlu lakukan yaitu cukup mengupgrade memory card kita dengan kapasitas yang lebih besar, maka HP kita akan berjalan dengan lebih baik lagi. Wow, sebuah bisnis yang tidak di-upgrade dan tidak di-update akan expire. Update atau upgrade artinya mau diasah. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kunci keberhasilan finishing strong yaitu wisdom, hikmat. Hikmat itu ada di firman Tuhan. Hikmat itu ada di pemimpin. Hikmat itu ada di orang tuamu. Hikmat itu ada pada orang-orang berpengalaman. Hikmat itu ada pada proses yang kamu jalani dan lain sebagainya. Nah, besi pada mulanya tajam, tapi jika tidak pernah diasah, maka besi tersebut tidak lagi efektif. Jadi tumpul dan tidak tajam. Sama dengan kapasitas kita yang tidak pernah dilatih, tidak pernah di-coaching, tidak pernah belajar, tidak pernah mau dibimbing sama orang lain, dan tidak mau diterima teguran, maka kita akan jadi tumpul. Dan cara pandang kita jadi sempit. Begitu ada masalah, maka kita mengambil keputusan yang keliru. Kenapa seringkali kita fail? Kenapa seringkali kita gagal? Kenapa seringkali kita salah mengambil keputusan? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Orang yang ada di atas kita, dia punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih sempit, terbatas. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibimbing dan ditegur. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau dibimbing dan tidak mau ditegur. Sudah salah tidak mau diberitahu. Sudah tersesat tidak mau dibimbing. Sudah jatuh tidak mau dibangunin. Sudah memiliki beban yang berat tidak mau di-sharingkan. Ketahuilah, king of success in the Bible, they were king of failure. Raja-raja sukses dalam Alkitab, mereka adalah raja-raja kegagalan. Tapi karena mereka mau di-mentor, dibimbing, mereka mengalami upgrading yang begitu signifikan. Dan mereka bisa finishing well. Tidak ada Yosua yang bisa membawa masuk ke tanah perjanjian bangsa Israel kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, tapi 40 tahun. Kelihatan loyalitasnya, komitmennya, kerendahan hatinya. Tidak ada Musa yang bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir kalau dia tidak pernah dimentor oleh mertuanya bernama Yitro selama 40 tahun, bukan 40 hari. Bukan 40 minggu atau bulan, tapi 40 tahun. Wow, tidak ada Elisa bisa bikin mujizat 14 kali kalau dia tidak pernah dimentor oleh Elia di 4 kota yang berbeda. Tidak ada Timotius yang penuh hikmat kalau dia tidak pernah dimentor oleh Paulus yang begitu keras dan tajam. Tidak pernah ada Paulus yang hidupnya berubah dan bisa menulis separuh dari kitab perjanjian baru kalau dia tidak pernah dimentor oleh rasul-rasul di Tyrannus selama 13 tahun lamanya. Semua orang yang mengalami upgrading dan finishing well adalah orang-orang rendah hati yang mau diasah, dimentor, dibimbing, ditegur. Itu sebabnya Anda jangan ngeyel, Anda jangan memberontak, Anda jangan kecewa, Anda jangan justru down ketika pemimpinmu memberdayamu, mengkoreksimu, menegurmu. Semua itu untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Memang Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam dirimu, tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Hanya cuma orang-orang yang mau diasah, hanya cuma orang-orang yang mau dimentor dan dibimbing yang pada akhirnya mereka
mengalami upgrading dan finishing well dalam kapasitas. Jadi bagaimana bisa bertahan untuk mengawali dan mengakhiri dengan baik panggilan Tuhan dalam hidup kita? Harus bisa mengupgrade kapasitas kita. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.